Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sama saya Muhammad Nihaya dari PSKPS Angkatan 2023. NIM saya 2310911212056. Hari ini saya akan menjelaskan tentang anatomi organ sensori. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat dan juga nervus cranialis. Oke, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Next. Ya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu apa sih? Jadi sistem saraf pusat ini adalah sistem saraf yang terdiri atas dua, yaitu otak dan juga medula spinalis. Medula spinalis dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan sumsum tulang belakang. Untuk sistem saraf pusat ini fungsinya adalah untuk mengontrol sistem tubuh gitu, kontrol tubuh. Jadi bagaimana biasanya tentang apa namanya sensor, motor, berpikir itu ada di sistem saraf pusat gitu. Terus untuk selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, terdiri atas otak dan juga medula spinalis. Otak sendiri terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada otak besar. Otak besar atau disebut juga sebagai cerebrum. Cerebrum ini bagian terbesar dari otak gitu. Jadi terdiri atas dua belahan, yaitu belahan kanan seperti ini dan juga belahan kiri gitu. Untuk ini tampak dari belahan kiri ya. Nah, untuk otak yang otak besar tadi ini atau cerebrum itu fungsinya apa sih? Fungsinya tuh untuk tingkat kognitif gitu. Jadi kayak berpikir, memori, emosi, bahasa gitu-gitu dan lain sebagainya itu dikontrol melalui ini, cerebrum ini. Jadi disinilah tempatnya untuk menerjemahkan seperti itu. Lalu cerebrum sendiri terbagi menjadi beberapa lobus lagi. Ada 4 lobus yang terlihat. Lobus yang pertama yaitu lobus frontalis. Lobus frontalis ini adalah yang mengatur gerakan, pemikiran, penalaran, pengambilan keputusan juga di lobus frontalis. Selain itu juga ada kontrol emosi di lobus frontalis. Terus ada lobus parietalis yang di atasnya sini ya. Untuk lobus parietalis itu biasanya persepsi sensorik gitu. Jadi untuk penerjemahan sensorik yang diterima itu adalah di sini, di lobus parietalis. Terus kita lebih ke bawah sini. Ini ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu bertanggung jawab atas pendengaran, pemahaman bahasa, sama memori. Nah, di sini letaknya untuk penerjemahannya dan juga persepsinya. Terus ada lobus yang terlihat terakhir, yaitu lobus occipitalis. Fungsinya apa sih? Untuk pemrosesan visual. Jadi persepsi visual itu letaknya di otak bagian belakang gitu. Terus next, selanjutnya ada cerebellum. Nah, cerebellum ini yang dikatakan sebagai otak kecil. Jadi cerebellum ini letaknya tuh di bawah dari cerebrum. Cerebrum tadi letaknya lebih di atas, cerebellum ini letaknya kecil di bawah dari si cerebrum gitu. Eh, untuk cerebellum ini biasanya untuk fungsinya sendiri itu pengaturan gerakan, keseimbangan, koordinasi, sama postur tubuh. Nah, itu ada di cerebellum. Jadi memastikan gerakan-gerakan halus. Untuk bagian-bagian cerebellum itu ada seperti pembatas di tengah sini. Itu ada culmen yang bagian menonjol di atas dan juga ada decklift untuk yang menonjol di bawahnya. Terus eh, kalau kita gambarkan ini seperti sebuah kupu-kupu gitu, ada sayap. Jadinya untuk lobus juga dia akan terbagi lagi menjadi lobus cerebelli anterior yang di bagian sini dan juga lobus cerebelli posterior yang di bagian sini gitu. Mungkin kita bisa lanjut aja. Selanjutnya kita bahas truncus encephalli. Truncus encephalli ini dalam bahasa Indonesianya itu kita sebut sebagai batang otak. Batang otak itu bagian bagian yang menghubungkan antara sumsum tulang belakang dan juga otak gitu. Untuk fungsinya sendiri itu akan mendukung kehidupan, bernapas, detak jantung, sama tekanan darah
Nah, di sini untuk bagian otak sendiri, bagian batang otak sendiri, maksud saya itu ada tiga. Yang pertama di sini ada medula oblongata. Medula oblongata ini berbatasan langsung dengan si medula spinalis. Fungsinya medula oblongata apa sih? Untuk fungsinya sendiri yaitu mengatur fungsi vital gitu, kayak pernapasan sama denyut jantung tadi. Nah, itu akan diatur di medula oblongata. Terus kita naik ke atas sedikit. Naik ke atas sedikit, ada struktur yang menggembung seperti ini. Terlihat menggembung, ini adalah pons. Pons ini menghubungkan antara si medula oblongata dan juga struktur satunya, struktur trunkus encephalus yang paling atas, yaitu mesencephalon. Jadi si pons berada di tengah. Untuk pons fungsinya itu untuk pengaturan pernapasan juga sama dengan siklus tidur juga diatur di pons gitu. Terus untuk mesencephalon yang paling atas, ini biasanya proses visual, pendengaran, sama refleks motoris itu ada di sini. Mungkin bisa kita lanjut aja. Untuk medula spinalis sendiri, medula spinalis bisa juga disebut dengan sumsum tulang belakang. Ini saluran utama yang menghubungin otak sama bagian tubuh gitu. Jadi saraf-saraf perifer ini akan terhubung dari si medula spinalis ini menuju otak gitu. Jadi inilah yang menghantarkan dari saraf perifer nantinya menuju otak untuk dipersepsikan. Jadi si sumsum tulang belakang ini ngirim sinyal sensorik dari seluruh tubuh ke otak. Terus sinyal motorik yang dari otak ke otot-otot gerak gitu. Sumsum tulang belakang juga punya sebagai pusat refleks tubuh yang kemungkinan respon cepat dari rangsangan yang didapat sama tubuh yang berlebihan. Jadi tanpa keterlibatan otak gitu. Jadi sampai di medula spinalis ini akan langsung menjadi sebuah reaksi gitu, reaksi refleks namanya. Terus untuk bagian-bagiannya sendiri, si medula spinalis ini terdiri dari empat gitu ya. Yang pertama itu ada eh, segmen segmen cervical. Jadi si segmen cervical ini dia ngirimin sinyal ke dan dari. Jadi dari leher, lengan, sama bagian atas tubuh ke otak gitu. Sama dari otak ke leher, lengan, sama bagian atas tubuh gitu juga. Terus ada segmen torakal. Untuk segmen torakal itu ngatur fungsi tubuh di bagian dada dan perut. Untuk sama dari dada dan perut dan ke dada dan perut gitu. Terus ada segmen lumbal dan sakral. Ini digabung untuk segmen lumbar dan sakral karena dia ini adalah yang ngontrol dari si otot-otot kaki sama tubuh bagian bawah gitu. Terus fungsi secara umum sistem saraf pusat itu apa sih? Fungsi secara umumnya itu pemrosesan informasi sensorik. Jadi sensor-sensor organ-organ sensorik yang yang diterima oleh reseptor di organ sensorik itu akan diantarkan nanti sampai ke sistem saraf pusat. Kalau dia cuma sampai ke medula spinalis namanya menjadi refleks. Kalau dia sampai ke otak, waktu yang didapatkan itu waktu reaksi gitu. Jadinya mungkin itu aja yang bisa disampaikan di SSP. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya adalah 12 nervus cranialis. Untuk 12 nervus cranialis, yang pertama itu ada nervus olfactorius. Nervus olfactorius ini fungsinya adalah untuk mencium bau gitu. Jadi dia akan mempersarafi bagian hidung. Untuk nervus olfactorius sendiri itu dia origonya berada di atap dari kavitas nasi. Untuk nervus olfactorius keluar pada lamina et foramina cribrosa osis ethmoidalis. Yang diinervasi oleh nervus olfactorius itu di mucosa olfactorius. Terus ada nervus yang kedua. Nervus yang kedua yaitu nervus opticus. Nah, nervus opticus ini eh, origonya sendiri itu ada di retina mata karena fungsi si nervus opticus ini adalah untuk penglihatan atau sebagai nervus sensoris.
Nah, terus untuk keluarnya dari mana sih nervus optikus nih? Keluarnya dari si kanalis optikus. Terus apa yang diinervasi sama nervus optikus? Dia akan menginervasi si fotoreseptor yang ada di retina mata. Terus kita lanjut lagi. Nervus yang ketiga, yaitu nervus oculomotor atau oculomotorius. Jadi si oculomotorius ini akan berfungsi untuk pergerakan bola mata sama refleks pupil. Jadi eh, untuk origonya sendiri itu ada di mesencephalon. Untuk keluarnya dari mana itu akan keluar dari visura orbitalis superior. Terus juga apa yang dinervasi sama eh, nervus oculomotorius itu ada otot-otot yang ada di bola mata gitu. Terus kita lanjut ada nervus yang keempat, yaitu nervus trochlearis. Nervus trochlearis itu fungsinya sebagai pergerakan bola mata juga, tapi yang letaknya di inferomedial. Untuk eh, untuk nervus trochlearis itu origonya sendiri ada di mesencephalon. Untuk keluarnya ada di visura orbitalis superior. Apa aja organ yang diinervasi, yaitu ekstraokular muscle. Untuk ekstraokular muscle yang diinervasi itu ada satu, yaitu musculus obliquus superior. Terus kita lanjut ke nervus yang kelima, atau nervus trigeminus. Nah, nervus trigeminus sendiri itu fungsinya untuk sensasi di wajah gitu, sama otot-otot mastikasi atau otot-otot mengunyah gitu. Nah, si nervus trigeminus ini ada tiga cabang. Apa aja? Untuk nervus trigeminus akan bercabang menjadi nervus ophthalmicus yang akan keluarnya nanti juga berbeda-beda. Untuk nervus ophthalmicus akan keluar pada visura orbitalis superior, terus ada nervus maxillaris yang akan keluar di foramen rotundum dan juga ada nervus mandibularis untuk keluarnya di foramen ovale. Untuk inervasinya itu sama di otot-otot wajah, terus daerah rahang sama otot otot-otot mastikasi gitu. Terus kita lanjut ke nervus yang keenam. Nervus keenam itu ada abducens. Nervus abducens ini sama dengan nervus kedua dan nervus ketiga tadi yang akan berfungsi untuk pergerakan bola mata, tapi untuk pergerakan bola mata yang ke lateral atau yang ke arah luar gitu. Untuk origonya sendiri itu ada di pons, bisa dilihat ada di pons. Untuk ergonya ada di pons, nanti si nervus abducens ini akan keluar melalui visura orbitalis superior dan akan menginervasi dari extraocular muscle atau akan menginervasi musculus rectus lateralis gitu. Kita lanjut yang ke tujuh itu ada nervus facialis. Nervus facialis itu berfungsi untuk ekspresi wajah sama sensor kecap yang ada di lidah gitu. Untuk keluarnya sendiri, untuk origonya sendiri itu ada di pons. Terus si nervus facialis ini akan keluar keluar melalui dua tempat. Yang pertama itu ada foramen stylomastoideum sama meatus acousticus internus. Untuk inervasinya dari nervus facialis itu otot-otot mimik sama pengecap di lidah dan juga sebagian dari kelenjar gitu. Lanjut nervus yang ketujuh. Nervus yang kedelapan itu ada nervus vestibulocochlearis. Untuk nervus vestibulocochlearis ini berfungsi untuk pendengaran. Origonya sendiri ada pada pontomedullary junction gitu. Untuk uh, keluarnya nanti akan keluar pada meatus acousticus internus juga. Jadi dia akan menginervasi organ-organ pendengaran gitu. Terus ada nervus yang berikutnya atau nervus kesembilan yaitu glossopharyngeus atau glossopharyngeal sama aja. Nah, ini fungsinya adalah untuk menelan dan juga mengecap gitu. Untuk origonya sendiri itu ada pada medula oblongata. Eh,
Terus nanti si nervus glosopharyngeal ini akan keluar dari foramen jugular. Nah, nanti setelah keluar dari foramen jugular, dia akan menginervasi mulut daerah belakang ke faring, dekat dan juga ada pada glandula tiroid gitu. Terus kita ke nervus ke-10 atau nervus vagus. Nervus vagus fungsinya untuk pergerakan atau sensasi dari organ-organ dalam gitu, organ-organ yang ada di daerah abdomen. Biasanya fungsinya sebagai parasimpatis. Nah, untuk origonya sendiri yaitu pada medula oblongata juga. Keluarnya juga sama pada foramen jugular. Nah, untuk inervasinya itu ada di otot-otot faring, otot-otot laring, dan juga ada pada organ visceral seperti jantung, gaster, itu juga diinervasi oleh nervus vagus. Terus kita lanjut ke nervus yang ke-11, nervus accessorius. Nervus accessorius itu dia akan mempersarapi di area leher dan juga di area bahu gitu. Untuk origonya ada pada medula oblongata. Nah, si accessorius ini berfungsi sebagai nervus motorik gitu. Jadi dia yang akan bekerja gitu. Eh, Terus untuk keluarnya sendiri itu pada foramen jugular dan foramen magnum. Terus untuk yang diinervasinya itu otot bahu sama otot leher. Khususnya biasanya itu adalah musculus trapezius dan juga musculus sternocleidomastoideus. Untuk nervus yang terakhir atau nervus yang ke-12 itu ada nervus hypoglossus. Untuk nervus hypoglossus itu eh, fungsinya lebih ke pergerakan daripada lidah gitu. Jadinya membantu untuk berbicara juga. Nah, si nervus hypoglossus ini origonya sendiri ada pada medula oblongata. Nah, untuk keluarnya nanti melalui eh, jalan sendiri ya, yang itu namanya kanalis nervi hipoglossi. Inovasinya udah pasti otot-otot lidah karena dia akan membantu tadi untuk berbicara dan pergerakan lidah gitu. Mungkin itu aja untuk nervus cranialis. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang mata. Kita masuk ke organ sensoris. Organ sensoris yang pertama yang akan kita bahas adalah mata. Jadi mata ini adalah organ sensoris yang gunanya itu untuk penglihatan. Jadi si mata ini akan menangkap dan juga memproses cahaya agar dapat ditransmisikan ke otak sebagai informasi visual. Jadi dari mata cahaya masuk, terus nanti si cahaya ini akan ditransmisi ke otak, baru akan menjadi informasi visual gitu, apa yang bisa kita lihat. Untuk struktur mata sendiri, itu yang pertama di lapisan luar ini ada kornea. Kornea itu apa sih? Kornea itu lapisan bening yang ada di depan mata. Fungsinya itu untuk memfokuskan cahaya yang masuk. Terus ada juga lensa, bisa dilihat ada lensa. Berada transparan yang bisa berubah bentuk untuk fokusin cahaya di retina. Terus ada iris dan pupil. Iris itu bagian yang berwarna di mata. Terus yang mengontrol pupil, karena si pupil itu adalah lubang yang ada di tengah-tengah dari iris gitu. Jadi si pupil ini yang mengontrol cahaya atau jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Terus ada lapisan yang ada di belakang sini. Itu eh, retina namanya. Jadi dia ada di belakang mata, di daerah dalam, dia mengandung tuh sel-sel fotoreseptor gitu. Ada sel batang juga ada sel kerucut. Jadi dia yang akan mendeteksi cahaya. Sel batang tadi membahas sel batang dan juga sel kerucut. Jadi sel batang itu biasa disebut dengan root. Untuk itu dia akan peka terhadap cahaya redup. Jadi dia misalnya kita melihat cahaya yang terang lalu kita ke area yang gelap, itu akan terlihat gelap. Nah, ini dia yang akan membantu penglihatan di gelap gitu. Terus ada sel kerucut. Sel kerucut atau sel kon gitu. Jadi sel kerucut ini akan bertanggung jawab pada warna gitu. Jadi yang membentuk warna itu adalah peran dari sel kerucut. Untuk mekanisme penglihatan sendiri, itu ada cahaya yang masuk melalui kornea.
Setelah masuk melalui kornea tadi, dia akan melewati lensa. Terus dia difokusin pada si retina, retina yang ada di belakang dari bola mata tadi. Jadi cahaya diterjemahkan menjadi sinyal elektrik atau sinyal listrik gitu, sama si sel fotoreseptor tadi, sama si sel batang dan juga sel kerucut. Nah, habis setelah dijadikan sinyal listrik, itu akan ditransmisikan melalui jalur saraf gitu, jalur saraf optik ke otak, terus diproses di otak. Nah, dari otak itu akan mengembalikan nanti menjadi sebuah informasi visual. Untuk jalur sarafnya sendiri, itu yang pertama nervus opticus. Si nervus opticus ini kan yang ngumpulin sinyal listrik dari retina tadi. Terus dia keluar dari belakang mata, nanti dia ke otak, terus dia akan masuk lagi dulu ke chiasma opticum. Nah, chiasma opticum ini adalah tempat persilangan dari serabut saraf yang berlawanan gitu atau kontralateral. Nah, ini yang akan membantu nanti untuk lapang pandang kita gitu. Jadi, bagaimana kita tuh bisa melihat menjadi sebuah satu aja, nggak dua. Terus ada Tractus opticus. Setelah kiasma opticus, itu serabut saraf yang sudah bergabung itu akan melanjutkan perjalanannya sebagai yang disebut dengan Tractus opticus. Nah, itu disebut dengan corpus genicalatum lateral di talamus. Nanti sampai di korteks visual. Kalau sudah sampai di korteks visual, yaitu area 17 di lobus occipital, karena kan tadi kita sudah bahas lobus occipital itu tentu visual gitu ya. Jadi tempat sinyal akhirnya diinterpretasiin sebagai gambar. Nah, di sini di area 17 tadi, itu otak memproses informasi warna, bentuk, terus gerakan, seperti itu. Mungkin bisa lanjut aja. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang organ sensor berikutnya yaitu telinga. Telinga kita akan bahas tentang anatominya terlebih dahulu. Sebelum itu, tapi kita bahas dulu telinga ini apa sih? Jadi si telinga ini organ sensoris yang fungsinya untuk mendengar, tapi mungkin orang-orang mengetahui untuk mendengar secara utama. Tapi si telinga ini juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh gitu. Untuk telinga sendiri terdiri atas tiga bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam seperti itu. Yang pertama kita bahas anatomi telinga. Telinga luar dulu ya. Telinga luar yang kelihatan ini adalah pinna atau auricula. Auricula nanti di sini ada lekukan-lekukan. Jadi dari lekukan-lekukan ini yang akan berfungsi untuk mengumpulkan si suara. Terus si gelombang suara ini akan disalurkan ke dalam telinga. Jadi pantulan-pantulan di lekukan-lekukan ini yang nantinya akan masuk ke dalam uh, rongga berikutnya yaitu disebut dengan meatus acousticus externus gitu. Jadi si ini yang akan menghubungkan ke membran timpani. Terus kita uh, menuju ke telinga bagian tengah atau bisa kita sebut juga middle ear. Nah, setelah si membran timpani ini, kan membran timpani bergetar nih, bergetar karena gelombang suara, terus dia bergetar. Nah, si getaran-getaran ini akan diteruskan melalui di sini ada tiga tulang gitu. Yang pertama itu ada malleus. Jadi membran timpani bergetar, si malleus ikut bergetar. Malleus bergetar akan menggerakkan si incus. Nah, si incus bergetar juga, dia akan menggerakkan si stapes atau tulang ketiga ini. Nah, si stapes bergetar. Nah, getaran dari membran timpani itu
nanti dia akan diteruskan di sini ya, yang disebut dengan oval window. Jadi si oval window itu atau jendela oval gitu. Nah, setelah masuk masuk ke dalam, nanti kita akan masuk lagi ke tuba akustikus. Jadi yang hubungin ke telinga tengah sama si nasofaring atau di belakang dari hidung, hidung sama tenggorokan gitu, nasofaring. Nah, ini yang akan berfungsi untuk nyeimbangin tekanan udara yang ada di telinga tengah sama baik, saya lanjutkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang telinga tengah. Nah, untuk telinga tengah sendiri, ini uh, setelah tadi membahas telinga tengah, kita masuk ke telinga dalam. Jadi, telinga dalam yang pertama terdiri atas koklea. Koklea ini struktur yang berbentuk spiral ini. Struktur berbentuk spiral. Nah, di dalamnya ini ada cairan dan sel-sel rambut sensori. Jadi, si getaran yang dihasilkan oleh stapes tadi itu akan mempengaruhi menjadikan ada getaran di dalam si koklea tadi. Nanti akan merangsang sel rambut itu juga dan juga akan mengubah getaran mekanis menjadi sinyal listrik gitu. Terus ada organ forti atau organon forti. Terdapat di dalam si koklea ini. Jadi fungsinya tuh sebagai reseptor suara gitu. Terus ada vestibular apparatus. Nah, vestibular apparatus itu terdiri atas dua. Jadi ada kanal semicircularis, terus ada utriculus dan sacculus. Semicircularis itu tiga kanal yang melingkar di dalam si ini tadi. Nah, dia akan mendeteksi gerakan juga rotasional kepala. Terus utriculus dan sacculus itu dia akan fungsi mendeteksi posisi kepala sama si gravitasi gitu. Terus untuk mekanisme pendengaran tuh gimana sih tadi? Jadi di awal tuh kan gelombang suara ditangkap oleh si auricula. Terus dia masuk menuju si membran timpani. Ya, kemudian si membran timpani ini bergetar. Getaran tuh diperkuat oleh si tiga otot tadi, malleus, incus, dan juga stapes. Terus diteruskan melalui si oval window. Nah, dari oval window itu masuk ke dalam si cochlea. Terus getaran getaran yang dihasilkan dari oval window itu akan merangsang sel-sel rambut sama eh, organ korti gitu yang menghasilin sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini yang akan dikirimkan ke lobus temporalis gitu. Nah, yang nantinya akan eh, menginterpretasikan atau menerjemahkan hasil yang didengar gitu. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya yaitu hidung. Nah, hidung itu adalah organ sensoris yang bertanggung jawab sebagai indera penciuman atau olfaksi gitu. Nah, hidung ini fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, sama melembabkan udara yang dihirup gitu. Pertama kita akan bahas tentang anatomi hidung. Untuk hidung eksternal sendiri itu terdiri atas tulang dan juga kartilago gitu. Hidung di bagian luar itu kan dibentuk sama tulang juga kartilago. Kan fungsi hidung di luar nih sama kayak telinga tadi. Kalau telinga dia akan menangkap suara. Nah, kalau hidung dia akan menangkap udara. Terus dibantu untuk diarahkan aliran udara ini masuk ke dalam hidung gitu. Terus kita masuk ke dalam si rongga ini. Rongga ini disebut sebagai kafum nasi gitu, atau rongga hidung. Jadi si kafum nasi ini saluran udara yang letaknya nih di dalam hidung. Fungsinya tuh untuk proses udara yang masuk gitu. Nah, rongga hidung ini dibagi jadi dua juga. Jadi ada septum disebut dengan septum nasi. Jadi letaknya tuh ada di tengah gitu. Terus dia itu dilapisin sama lendir sama rambut-rambut halus yang fungsinya tuh buat nyaring debu sama partikel-partikel gitu. Terus ada juga mukosa olfaktorius. Jadi ini nih yang akan berperan dalam sistem penciuman gitu. Lapisan khusus yang ada di atas dari si rongga hidung. Ah, ini
yang juga akan mengandung si reseptor olfaktorius gitu, yang nantinya akan menghantarkan penciuman gitu atau rasa cium, rasa aroma gitu. Nah, si sel-sel olfaktorius ini yang gunanya sebagai reseptor tadi, dia akan menangkap molekul bau gitu. Terus si sel pendukung itu disebut dengan sustentakular. Nah, dia akan berikan dukungan fisik sama metabolik untuk si sel olfaktorius. Terus ada mekanisme penciuman. Yang pertama kan tadi proses penciuman tuh dimulai dari molekul kimia ya kan yang terlarut di udara nih, yang kita hirup melalui hidung. Nah, dia tuh akan berinteraksi dengan reseptor tadi, reseptor olfaktorius di epitel olfaktorius. Nah, kalau sudah molekul tadi berikatan sama reseptor, nanti sinyal listrik akan dirubah di situ. Nah, si sinyal listrik itu akan dihasilkan sama si sel olfaktorius itu, terus ditransmisikan sama saraf penciuman atau saraf olfaktorius menuju ke otak. Nah, di otak nanti akan diterjemahkan atau dipersepsikan gitu. Eh, untuk penciuman itu sebenarnya banyak fungsinya, bisa juga identifikasi bau gitu. Bisa juga jadi pengaruh nafsu makan. Karena kalau beda hasil penciuman mungkin bisa menghilangkan nafsu makan juga. Terus peringatan bahaya sama bisa juga pencitraan emosi sama memori gitu. Mungkin bisa next. Kita lanjut ke kulit. Jadi kulit ini adalah organ terbesar gitu. Organ terbesar, organ sensor terbesar. Fungsinya nih sebenarnya ngelindungi si bagian tubuh gitu. Karena di dalamnya ini akan ada si reseptor-reseptor sensorik cukup banyak gitu yang ada di dalam dari bagian tubuh di dalam kulit khususnya. Jadi si kulit ini ada fungsinya yaitu sentuhan, tekanan, suhu sama nyeri itu semuanya ada di bawah kulit gitu. eh, Struktur anatomi yang bisa kita lihat di sini yang pertama itu ada epidermis. Ini lapisan terluar daripada kulit. Nah, fungsinya ini benar-benar sebagai penghalang, pelindung gitu. Untuk epidermis ini lapisan pertama dari pertahanan tubuh kita gitu. Terus masuk ke bawahnya ini adalah lapisan dermis. Nah, lapisan dermis ini di bawah dari si epidermis yang di sini nih banyak atau letak-letak dari si reseptor sensorik. Nah, di apa aja sih reseptor sensorik yang ada di sini? Yang pertama itu ada corpusculum Meissner. Si corpusculum Meissner ini letaknya dekat sama si permukaan kulit gitu. Nah, untuk mendeteksi sentuhan ringan saja. Terus ada diskus Merkel. Diskus Merkel itu di ujung saraf. Di ujung saraf dia akan tekanan ringan sama tekstur permukaan. Terus ada ini sistem saraf bebas gitu yang tanggung jawab untuk regangan atau peregangan kulit. Terus ada Pacini, Pacini, corpusculum Pacini itu lebih dalam gitu. Untuk letaknya seperti ini. Corpusculum Pacini itu letaknya lebih dalam daripada dermis atau bisa juga disebut dalam beberapa situasi itu pada hipodermis gitu. Ini akan tekanan berat sama getaran yang berat gitu. Terus lapisan yang paling dalam itu adalah hipodermis gitu, yang ada jaringan-jaringan adiposa atau jaringan-jaringan lemak di sini nih. Nah, ini merupakan bagian dari hipodermis. Ini akan melindungi si organ-organ dalam gitu. Eh, Terus ada juga yang disebut termoreseptor. Termoreseptor itu ada Krause. Krause. Nah, si Krause ini akan mendeteksi si suhu. Jadi si Krause ini akan mendeteksi suhu dingin gitu. Terus kalau Ruffini itu akan mendeteksi si eh, panas. Terus ada nociceptor. Nah, nociceptor itu dia akan merupakan reseptor nyeri yang merespon kerusakan jaringan gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kulit. Bisa kita lanjutkan. Pembahasan selanjutnya yaitu lidah. Nah, si lidah ini adalah
organ indera perasa gitu, organ sensori indera perasa. Lidah fungsinya mengunyah, menelan, sama berbicara. Pengecap di lidah itu diatur sama reseptor sensorik yang ada di papila-papila lidah ini, papila-papila lidah. Ada rasa manis, asin, pahit, asam, dan juga ada rasa umami gitu. Papila lidah itu yang pertama ada fungiformis. Bagiannya tuh ada di letak lidah, di depan lidah gini, fungiformis. Nah, ini terus ada papila foliata. Nah, untuk papila foliata ini adalah papila foliata. Terus ada papila circumvallata. Papila circumvallata itu letaknya di bagian belakang lidah gitu. Susun dari huruf V gini. Nah, ini eh, adalah papila circumvallata. Terus papila filiformis. Nah, papila ini reseptor rasa nih yang berfungsi untuk membantu menggerakkan makanan di sekitar mulut gitu. Terus ada rasa-rasa yang bisa dirasakan di lidah. Yang pertama itu asin. Nah, ini di bagian depan lidah. Terus yang pertama ini manis ya tadi maksud saya. Yang kedua tuh ada asin. Yang letaknya tuh di bagian berbagai bagian lidah gitu. Khususnya tuh di bagian depan juga. Terus ada asam di sisi-sisi lidah. Nah, ini untuk merasakan rasa asam. Terus pahit. Pahit tuh di bagian belakang dari lidah. Dan rasa umami itu seperti dalam makanan yang berprotein tinggi. Selanjutnya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.